Halo semua, di sini aku akan menceritakan sebuah pengalaman aku saat masih duduk di bangku SMP. Sebut saja aku Naya. Saat itu, aku sedang mengalami masa menstruasi hari pertama yang cukup berat. Sepulang sekolah, aku menyempatkan diri untuk hadir dalam kegiatan eskul di sekolah. Walaupun tubuhku rasanya sudah sangat lelah dan perutku yang sakit gak karuan. Aku sampai di rumahku pada jam 6 sore. Entah mengapa pundakku rasanya berat banget. Namun aku tetap berpikir positif. Mungkin aku cuma kecapean aja, ucapku dalam hati. Setelah selesai mandi, ibuku menyarankanku untuk pergi tidur dan beristirahat. Namun entah mengapa aku selalu gelisah dan aku merasa ada sesuatu yang berbeda, seolah-olah ada yang sedang mengawasiku. Saat aku mencoba tidur, aku merasa mendengar suara langkah kaki dari luar kamarku. Langkah kaki itu terdengar seperti seseorang yang sedang menyeret kakinya di lantai. Aku pun bertanya-tanya siapakah itu, karena kamarku terletak di lantai 2 bersebelahan dengan kamar kakakku. Lalu kamar ibuku terletak di lantai bawah. Namun, pada saat itu kakakku belum kembali ke rumah karena sedang menginap di rumah temannya. Aku pun mencoba untuk mengabaikan suara itu dan berpikir, mungkin itu ibuku yang lewat, ucapku dalam hati. Tetapi, semakin aku mengabaikan suara itu, semakin keras pula suara langkah kaki itu. Hingga akhirnya terdengar tepat di depan pintu kamarku. Dan setelah aku perhatikan celah di bawah pintu kamar, terlihat ada seseorang yang sedang berdiri di depan pintu kamarku. Dengan keadaan perutku yang rasanya sakit gak karuan, aku pun mencoba memanggil siapa yang berdiri di situ. Karena tidak ada yang menjawab, akhirnya aku membuka pintu kamarku dan tidak ada siapapun di situ. Aku berjalan ke kamar ibuku untuk memastikan apakah yang tadi berdiri adalah ibuku. Dan setelah aku cek ke kamar ibuku, ternyata ibuku sudah tertidur pulas. Aku bertanya-tanya, siapakah orang yang berdiri di depan kamar tadi? Akhirnya, aku berjalan kembali ke kamarku dengan pundakku yang terasa berat sekali. Aku pun mencoba untuk kembali tidur dan saat aku mencoba untuk memejamkan mata, tiba-tiba lampu rumahku mati. Aku panik dan terus menelpon ibuku dan tak lama kemudian ibuku menjawab teleponku. "Bu, mati lampu, Naya takut. Ibu bisa ke atas gak? Tadi ada yang berdiri di depan kamar Naya. Waktu Naya cek, ternyata gak ada siapa-siapa. Naya juga sempat ke kamar ibu, tapi ibu udah tidur." Lalu ibuku menjawab, "Kamu ngomong apa sih, Nay? Ibu kan tadi udah bilang, ibu mau jemput kakakmu dulu. Kamu istirahat aja di rumah," ucap ibuku. Setelah mendengar ucapan ibuku, aku baru ingat. Sudah aku mandi tadi, ibu menyarankanku untuk tidur, lalu ia pergi untuk menjemput kakakku. Dan aku berpikir lagi, berarti kalau ibu lagi di luar rumah, yang tadi tidur di kamar ibu siapa? Di saat aku sedang panik dan kebingungan, suara langkah kaki itu terdengar kembali di depan pintu kamarku. Handphoneku menyala dan karena kecerahan layar HP-ku yang lumayan terang, aku melihat seorang wanita dengan rambut yang sangat panjang tersenyum lebar di sudut kamarku. Aku panik dan sangat ketakutan hingga aku menangis. Dan tak lama kemudian, lampu rumahku menyala kembali. Dan setelah aku perhatikan sekeliling kamarku, ternyata sudah tidak ada apa-apa. Kemudian aku mendengar suara mobil yang masuk ke garasi rumahku dan ternyata itu ibuku dan kakakku yang baru saja pulang.